Berarti kalau kerja cepat nabung dapat duit banyak ini memang kerja dekat Malaysia ya? Kalau Tapi sekarang terancam ditutup oleh pemerintah. Saya cek Kompas. Kereta api tanpa rel yang sempat mengaspal di IKN akhirnya dikembalikan lagi ke Cina. Pak Prabowo ini berbual apa aja dengan Dato' Anwar Ibrahim dekat Menara Petronas tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral di Indonesia. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Berarti kalau Ini dia, kerja guys. cepat nabung dapat duit banyak ini memang kerja dekat Malaysia ya? kalau kau kerja dekat Indonesia nih, Waduh, gaji kecil, bener juga biaya sih. hidup besar, kau tak akan bisa nabung. Apalagi kalau kau kerja dekat Jawa. Iya bener sih. Kalau mau menabung memang kerja di Malaysia itu cepet. Memang bener sih. Tapi tergantung dari orangnya juga. Karena banyak dari orang-orang kita itu gajinya di sana udah besar, terus kerjaannya udah enak, kerjaannya udah ada gitu, pemasukannya ada, tapi nggak punya, masih nggak punya apa-apa karena terlalu boros ya. Karena udah punya gaji, pergi sana, pergi sini, pergi situ ya nggak ada juga, nggak ada hasilnya juga. Tapi kalau memang betul-betul niatnya merantau, cari uang untuk membahagiakan keluarganya, membahagiakan anaknya nanti, atau yang punya istri membahagiakan istri dan anak-anaknya dan orang tuanya, nah itu lain lagi. Pasti ya insya Allah dapatlah apa yang dia cita-citakan gitu. Kalau kerja di sini guys, apalagi untuk menabung ya, apalagi untuk menabung. Di sini tuh biasanya di kampungku khususnya, itu biasanya orang-orang tuh yang punya pekerjaan, maksudnya yang punya penghasilan gitu, misalnya udah punya pekerjaan gitu, udah punya kerja gitu ya. Biasanya orang-orang sini tuh sambil lalu mereka itu pelihara kambing atau sapi gitu. Jadi mereka itu memelihara kambing atau sapi untuk sampingan lah gitu ya. Kalau nggak gitu ya memang nggak punya tabungan. Yang kambing atau lembu lah, kambing dengan lembu itu ya untuk sampingan. Istilahnya itu untuk tabungan di situ gitu. Karena kan kalau yang untuk dimakan, kerja yang untuk dimakan kan udah ada gitu. Jadi sapi atau lembu itu dengan kambingnya itu ya harus untuk tabungan, ya untuk tabungan itunya gitu. Nanti kalau udah besar, udah gini dijual, dah itu untungnya itulah yang menjadi tabungan mereka gitu. Kalau orang-orang di sini tuh kayak gitu guys gitu. Jadi ya emang gitu. Mau gimana lagi guys? Kalau nggak gitu ya nggak akan punya tabungan. Kalau hanya bergantung sama pekerjaannya itu memang nggak punya tabungan guys gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini deh guys. Jembatan Ini dia, swasta guys. milik Haji Endang yang dibangun dengan modal sendiri sebesar 5 miliar. Dengan pendapatan dari jembatan tersebut 20 juta per hari. Setiap pengendara yang lewat dikenakan tarif Rp2.000. Tapi sekarang terancam ditutup oleh pemerintah. Saya cek Kompas.com dan Tribun News, jembatan tersebut dipasangi spanduk tak berizin oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Ini merupakan peringatan bahwa jembatan tersebut tidak memiliki izin resmi. Lantas Haji Endang menanggapi hal tersebut. Ini nggak ada kerjaan, BBWS kan punya pemerintah. Kita kan masyarakat, yang penting nggak merusak lingkungan. Kalau menutup, pikirkan dong dampak terhadap masyarakat sini. Salah seorang pengendara juga bilang, jika tidak melintasi jembatan itu, ia harus memutar dan jarak tempuhnya lebih lama. Tanggapan netizen, padahal mah udah lama, kok baru dipermasalahkan? Dulu diajak kerjasama sama pemerintah setempat oleh Haji Endang. Pejabat setempatnya nggak mau, petugas ikut ngiler dengan penghasilannya yang cukup besar. Tanggapan kalian gimana nih? Coba komen. Udahlah nggak bisa bangunin jembatan untuk rakyat.
rakyatnya buat jembatan sendiri malah dipermasalahin. Lagian kan jembatan itu udah lama. Ngapain baru sekarang dipermasalahkan? Kemarin-kemarin kemana? Patutnya itu pemerintah itu hadir gimana caranya jembatan itu agar lebih baik daripada itu. Misalnya ada kekurangan daripada jembatannya, ya dibenahi, dibantu masyarakatnya. Itu uang 2.000 yang mereka kasih itu, yang mereka bayarkan ke orang-orang yang berjaga di sana itu, ya untuk nanti kalau ada kerusakan, kalau ada yang rusak, kalau ada yang apa gitu, untuk pembenahan. Jadi itu yang mereka, ya Allah ya Rabbi, itu mereka membutuhkan itu semuanya. Kok malah nggak disokong? Gimana sih pemerintahnya ini? Malah mau ditutup katanya. Masa gitu pemerintah? Woi, melek dong. Malah katanya nggak berizin lah, inilah itulah. Astagfirullahaladzim. Pemerintah macam apa ini? Astagfirullah. Itu mereka itu membutuhkan itu loh. Patutnya mereka itu dapat dari pemerintah. Tapi karena enggak dapat dari pemerintah, jadi terpaksa mereka itu membuat sendiri. Allah, Allahu Akbar. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Kereta api tanpa rel yang sempat mengaspal di IKN akhirnya dikembalikan lagi ke Cina. Ternyata kereta tanpa rel yang sempat kita lihat di IKN itu masih dalam tahap uji coba dan dianggap masih belum memenuhi ekspektasi teknis untuk mendukung ekosistem Smart Mobility IKN. Oh, gua kira ini udah fix jadi milik Indonesia dan udah dibeli. Belum, Rin. Ini masih dalam tahap uji coba. Ternyata banyak juga masyarakat yang mengira kalau ini sudah jadi punya Indonesia. Jadi tahun lalu pasti kamu sudah pernah melihat kereta tanpa rel yang waktu itu sempat berjalan di IKN. Nah, masyarakat pada saat itu sempat kagum karena ini dikira bakal jadi tempat yang sangat berbeda karena menerapkan green energy dan smart mobility. Sayangnya, uji coba kereta tanpa rel yang berlangsung di Agustus hingga September 2024 itu tidak memenuhi standar teknis untuk mendukung ekosistem smart mobility. Oh, makanya itu dibalikin ke Cina. Nah, itu dia. Itu disampaikan langsung oleh pihak Deputi Bidang Transportasi Hijau IKN bahwa armada kereta tanpa rel ini sudah keluar dari area IKN sejak 29 April lalu. Indonesia meminta agar teknologi ini dapat disempurnakan dan diperbaiki kembali. Ini gua gini guys, gua gini ya. Sekarang gua berpikirnya gini. Apa kabar orang-orang yang itu hari yang memanas-manasi Malaysia gitu ya? Yang seolah-olah Malaysia itu nggak punya kereta seperti ini, yang seolah-olah cuman Indonesia aja yang punya gitu. Padahal ya di Putrajaya itu ada, sebelum di IKN itu ada. Kok gue tuh ketawa gitu ya. Gue ketawa ketika mendengar berita ini gitu. Ternyata dikembalikan, belum dibeli, masih uji coba. Makanya jangan dulu sombong lah gitu ya. Jangan dulu sombong, bangga boleh. Saya pun ikut bangga, tapi tidak menyombongkan diri gitu. Ini enggak. Netizen tuh malah menyombongkan diri, malah inilah sama orang-orang Malaysia itu. Kalian tuh buat malu sendiri gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Pak Prabowo ini Ini dia, berbual guys. apa aja dengan Dato' Anwar Ibrahim dekat Menara Petronas tuh? Dia orang nih berbual ke tengah-tengah situ, beda kan Menara Petronas nih kanan kiri kan. Jadi dia orang nih melewati jembatan penghubung itu. Aku berharap nih Dato' Anwar Ibrahim nih cakap dengan Pak Prabowo macam gini. Daripada Pertamina Benar tuh rugi juga terus, bagus dibeli aja sama Petronas. Pak Prabowo udah buat statement beda. 5 tahun lagi Indonesia nih tak akan impor BBM. 5 tahun tuh masih lama lagi. Itu Petronas udah sampai di mana-mana dah. Kalau gue sih juga setuju sih. Kalau Pertamina diambil alih oleh Petronas. Ya gimana? Gini loh. Pertamina itu nggak pernah untung, malah rugi terus. Padahal kita itu udah punya modal punya. Dan pemasaran kita punya pasar untuk memasarkan produk kita itu ada. Coba bayangin. Tapi malah rugi dan rugi. Ingat, minyak kita itu paling mahal loh. Paling mahal loh dibandingkan dari Malaysia. Di Malaysia cuma 7.000. Itu RON 95 di sini.
10.000 round 90. Tahu nggak? 10.000 round 90. Di sana round 95 7.000. Kemana? Coba. Apalagi sekarang ditambah lagi komisaris atau dan bawahannya komisaris tidak bisa diselidiki KPK walaupun menjadi walaupun mereka korupsi. Hebat kan negara kita kan? Hebat kan? Jadi KPK nggak bisa buat apa-apa. Cerdas tuh orang yang buat aturan. Buat aja terus aturannya. Buat semuanya. Nggak bisa ditangkap KPK. Cerdas loh. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.